Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Pustohang dari kelas 10 Tesla. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang bertemakan hidrologi. Pada pembahasan kita hari ini ialah dengan materi menjelaskan siklus hidrologi dan jenis-jenis siklus hidrologi, menjelaskan jenis perairan di permukaan bumi, menjelaskan tentang perairan laut. Apa sih itu hidrologi? Pembahasan hidrologi. Pengertian hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan distribusi dan kualitas air yang ada di bumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 Masehi. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air di bumi. Dalam kajian hidrologi meliputi partamolog, aliran permukaan, geohidrologi, air tanah, hidrometeorologi, air yang ada di udara dan berwujud gas, limnologi, air permukaan yang relatif tenang, seperti danau dan waduk, kriologi, air berwujud padat seperti es dan salju. Orang yang mempelajari hidrologi disebut dengan hidrologis. Pengertian hidrologi menurut definisi Sykes 1992 mengatakan bahwa pengertian hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air bumi, termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen menurut definisi Martin dan Adi Dharma 1983. Dalam pengertian hidrologi yang mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Tentang sifat kimia, fisika air dengan reaksi terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Sedangkan menurut Reiki Lensuli dalam Yandi Hermawan 1986, pengertian hidrologi adalah ilmu yang membicarakan tentang air yang ada di bumi, yaitu mengenai kejadian, perputaran, dan pembagiannya, sifat fisika dan kimia, serta reaksinya terhadap lingkungan, termasuk hubungan dengan kehidupan. Di sini terdapat siklus hidrologi, bermula dari es dan salju, sampai dengan peresapan, keluaran air tanah yang bentuk bocoran mata air dan terbentuknya danau. Setelah itu menjadi sumber tanaman, arus laut di lautan, kondensasi, dan di atmosfer. Sublimasi sejatuhan untuk kebutuhan hewan, limpasan air, permukaan, kabut dan embun, limpasan salju cair ke sungai, dan penguapan dan terjadinya kondensasi. Panasnya air laut didukung oleh sinar matahari, karena matahari merupakan kunci sukses dari siklus hidrologi, sehingga mampu berjalan secara terus-menerus. Kemudian dalam terjadinya air berevaporasi lalu akan jatuh ke bumi sebagai presipitasi dengan bentuk salju, gerimis atau kabut, hujan es dan salju, dan hujan batu. Setelah presipitasi, pada perjalanannya ke bumi akan berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh diinterseksi oleh tanaman di saat sebelum mencapai tanah. Apabila telah mencapai tanah, siklus hidrologi akan terus bergerak secara terus-menerus dengan 3 cara yang berbeda, yaitu sebagai berikut: evaporasi atau transpirasi, air di laut, sungai, daratan, tanaman, dan sebagainya, kemudian akan kembali menguap ke atmosfer, menjadi awan, lalu menjadi bintik-bintik air yang akan jatuh ke dalam bentuk es, hujan, dan salju.
infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak melalui celah-celah dari pori-pori serta batuan yang ada di bawah tanah yang dapat bergerak secara vertikal, horizontal, di bawah permukaan tanah hingga ke sistem air permukaan. Dan selanjutnya air permukaan. Air yang bergerak di atas permukaan tanah yang dapat kita lihat dalam daerah urban. Jenis-jenis siklus hidrologi. Macam-macam siklus hidrologi, proses terjadinya siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis atau macam siklus hidrologi seperti yang di bawah ini. 1. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek adalah air laut yang menguap menjadi gas, berkondensasi menjadi awan, dan hujan yang jatuh ke laut. Contohnya seperti gambar yang telah saya siapkan di sini. Jadinya hujan, penguapan, dan terjadinya kondensasi. Selanjutnya, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah air menjadi gas, mengkondensasi, membentuk awan di atas daratan, jatuh lalu meresap ke tanah, hingga akhirnya ke sungai dan mengalir ke laut. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, di bawah angin di daratan atau pegunungan, jatuh sebagai salju yang membentuk gletser, masuk ke sungai lalu ke laut. Di sini terdapat siklus panjang yang terdiri dari hujan es atau salju dan terbentuknya gletser. Dari gletser bisa juga menjadi penguapan salju dan gletser dan menjadi awan. Dan di sini ada laut dan melakukan evaporasi dan menjadi awan. Di sini juga ada danau yang menjadi evaporasi dan sungai dievaporasi dan menjadi awan. Di sini juga ada infiltrasi, transpirasi dan menjadi awan. Jenis perairan di permukaan bumi. Selanjutnya kita akan masuk dalam perairan yang ada di permukaan bumi. Setelah saya telusuri lebih lanjut, permukaan bumi terdiri dari lautan dan juga daratan. Perairan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Bahkan laut di bumi menguasai sekitar 71%, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, perairan di muka bumi terdiri dari berbagai jenis 2 kelompok besar, yakni perairan laut dan perairan darat. Berikut penjelasan lebih lengkapnya terkait jenis-jenis perairan yang ada di muka bumi. Perairan laut. Perairan laut menempati sekitar 70% luas permukaan bumi. Umumnya, perairan laut saling sambung-menyambung satu sama lainnya. Berdasarkan bentuk daratan yang membatasinya, perairan laut dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni selat teluk, laut, hingga samudra. Berikut penjelasan lebih lengkap. Yang pertama, selat. Selat adalah perairan laut yang berada di antara 2 pulau. Umumnya selat termasuk ke dalam perairan yang sempit. Contohnya adalah Selat Sunda, Selat Bali, Selat Kalimantan, dan juga Selat Lombok. Di sini saya menyediakan foto dari Selat Bali. Teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menonjol ke daratan. Sama seperti selat, ukuran teluk biasanya lebih sempit. Ada banyak teluk di Indonesia, seperti Teluk Jakarta di DKI Jakarta, Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Bone di Sulawesi, dan juga Teluk Saleh di Sumbawa. Laut. Laut adalah perairan yang berada di antara beberapa daratan. Perbedaan laut dengan selat pada umumnya ukurannya yang lebih luas dan tidak hanya dibatasi oleh 2 pulau saja, tetapi dibatasi oleh beberapa pulau dan juga daratan. Contoh-contoh laut yang ada di muka bumi, yakni Laut Mati di Timur Tengah, Laut Hitam di Eropa Timur, dan juga Laut Kaspia di Rusia.
Perairan darat. Perairan darat tentunya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perairan laut. Lebih lanjut, perairan darat juga bisa dibagi menjadi beberapa macam, yakni sungai, danau, rawa, dan juga waduk. Yang pertama, rawa adalah daerah yang sangat luas yang sudah jenuh dengan air. Kondisinya yang sudah jenuh dengan air, maka apabila ada air hujan atau air pasang, air tersebut tidak dapat diserap lagi dan terbentuklah rawa. Waduk. Waduk hampir mirip dengan danau, namun waduk merupakan danau yang dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu saja. Pada saat waduk dibuat, biasanya akan ada beberapa pemukiman di sekitarnya yang harus dikorbankan untuk digenangi air. Kajian perairan laut. Pada materi yang terakhir, kita akan mengkaji tentang perairan laut. Dalam kajian ilmu geografi terdapat istilah hidrosfer yang memiliki pengertian lapisan air di permukaan bumi. Dinamika perubahan di hidrosfer terbagi menjadi 3. Ada salah satunya perairan laut. Jenis laut berdasarkan proses terjadinya. Laut regresi. Laut regresi adalah laut yang menyempit karena penurunan permukaan air laut pada waktu zaman es. Contohnya adalah Laut Banda dan Selat Makassar. Yang kedua, laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena genangan air mencapai daratan akibat tingginya kenaikan air laut pada zaman es. Contohnya air laut Jawa, Selat Sunda, Selat Kalimantan, dan Laut Cina Selatan. Yang ketiga, laut ingresi. Laut ingresi terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Dapat berbentuk palung atau lubuk laut. Contohnya adalah Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Jenis laut berdasarkan letaknya. Yang pertama, laut tepi atau sub atau ocean. Laut tepi adalah laut yang terletaknya berada di tepi benua dan dipisahkan oleh laut lainnya dengan deretan pulau. Contohnya adalah Laut Jepang. 2. Laut pertengahan atau middle sea. Laut pertengahan adalah laut yang terletak tepat berada di antara benua atau laut yang memisahkan dua benua. Contohnya adalah Laut Mediteran dan Selat Gibraltar. Laut kedalaman. Yang ketiga, atau inland sea. Laut kedalaman merupakan laut yang posisinya di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia. Oke, sekian dari saya, Sarah Apriliasi Tohang. Maafkan jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Sekian dari saya, terima kasih.